Oke bro, sekarang kita lagi ada di Grand Residence City Bekasi, tepatnya di depan show unit tipe Grand Mansion yang punya ukuran 6x13 dengan luas tanah 78 meter persegi dan luas bangunan 54 meter persegi ya Win ya? Betul, Bos. Oke, nggak usah lama-lama di sini, di luar juga panas, jadi langsung aja kita cek rumahnya gimana. Yuk. Nah, sebelum masuk ke dalam, pastinya kita cek dulu area carport seperti biasa. Dan sebelum area carport, ini ada pagar ya. Ini kelihatan ya, ini ada pagar ya, guys ya. Di sini ada pagar, Bor. Nah, pagar ini menurut gue agak sedikit extraordinary. Kenapa? Karena kalau misalkan biasanya kita beli rumah-rumah yang cluster gitu ya, atau rumah-rumah baru dari developer, biasanya kita cuma dikasih pilihan paket pembelian tuh kayak kanopi dan lain sebagainya. Jarang banget yang udah dapat pagar. Dan ini bukan paket pembelian ya, ini kita nggak milih. Tapi dengan kita beli ini, itu semua standarnya udah pakai pagar. Jadi lebih aman ya Win ya? Betul, jadi safety banget, Bos. Iya, safety banget. Lebih secure lah gitu ya. Oke, yuk kita coba lihat dulu di sebelah sini. Nah, ini untuk bahan pagernya, ini kayaknya besi hollow ya. Masih tergolong besi hollow karena masih apa namanya, enteng sih, nggak terlalu berat ya. Ini ada beberapa slot di sini untuk pengunciannya. Dan ini modelnya model lipat ya. Biasanya kan ada pagar yang modelnya sliding ya. Ini modelnya model lipat dan lipatnya ke arah keluar bukan ke dalam. Jadi ke arah keluar kayak gini. Tapi pastiin ini kebuka semua ya. Biar bisa dilipat kayak gini. Jadi nggak ngampiar ke jalanan ke sana karena pastinya akan lebih bahaya dan ganggu jalan juga gitu kan. Jadi ini harus pegang kayak gini, dilipat-lipat sesuai dengan judulnya karena ini pagernya pagar lipat. Nah, harus diginiin ya. Oke, satu lagi engselnya di sebelah sini. Sorry, ada dua ternyata. Sampai sini. Nah, ini kayak gini ya. Ini kita geser kayak gini. Nah, ini sampai sini. Tarik lagi. Ini kita tarik lagi dan jadinya kayak gini ya guys ya. Nah, ini kalau pintu model kayak gini sebenarnya agak lemah di bagian engsel biasanya. Di bagian engsel atau artikulasinya nih di bagian sini ya, kalau misalkan kelihatan. Ini di bagian sini nih. Ini biasanya lebih cepat aus nih. Nah, ini agak hati-hati ya. Dan ini juga kerasa nih bobotnya. Ini kelihatan kan genjot-genjot gini ya. Kayak ada hidroliknya. Ini sebenarnya dia nopang beban. Jadi pastiin jangan sampai ada yang dipanjat-panjat, atau kalau kalian punya anak ya, ini jangan ada yang dipanjat-panjat, ini bakal jatuh, pastinya bakal drop gitu. Iya, ngerusak engsel sih, pasti bakal lebih cepat aus juga gitu. Jadi lebih bahaya. Jadi ini pastiin ini pintunya ada yang megang dan dorongnya ke arah sini. Gitu. Dan sayangnya ini nggak ada ganjelannya ya, jadi harus dipegangin. Saat kalian keluar harus ada yang pegangin ini. Gitu. Ya. Kayak gitu. Oke, di sebelah sini ini untuk kuncinya ya. Untuk kuncinya di sini. Nanti pintu yang tadi ya. Itu kuncinya di sini ya. Ini ada satu buat kuncian ya. Nanti mungkin ini di sini bisa kalian taruh gembok aja biar lebih aman. Bisa kalian tambahin lagi biar lebih aman lagi. Oke. Dan kayaknya cukup ya kalau buat pagar ya. Nah, ini oke. Dan ini juga kelihatan ya. Pagarnya juga buat akses motor atau orang jalan ya? Iya, jadi untuk yang ini yang utama. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan nggak ada mobil ya bukannya gini aja. Ya, gitu. cukup ini aja. Iya, lebih gampang. Oke, sekarang kita masuk lebih jauh sedikit dan di sebelah kanan ini ada tanaman-tanaman seger banget ya. Dan di sini ini ada apa nih namanya? Space outdoor. Bukan. Ini tuh kayak semacam taman, cuman sayangnya ini baru bisa kalian dapat kalau misalkan kalian hoki, bisa dapat posisi rumah hook ya. Ini space-nya gila sih, ini luas banget kalau menurut gua. Jadi kalian bisa pakai buat berbagai kebutuhan, misalnya kayak santai-santai sama keluarga, atau mungkin acara apa ya, mungkin barbekyuan, atau mungkin kayak gelar tenda ya, arisan-arisan outdoor ya, gelar tenda di sini kayak beli kursi yang ada payungnya gitu juga ini oke banget sih. Bahkan untuk main bola anak juga mungkin masih luas banget. Pelihara tanaman ini multifungsi lah, pokoknya space ini multifungsi. Gelar tenda ya, kalau mau camping-camping ini masih muat banget ya, ini keren. Cuman sekali lagi ini dapat kalau hook aja posisinya. Makanya buruan kontak marketingnya biar langsung dapat posisi yang hook, biar hoki, oke?
Jadi apalagi nih Win selain ini? Bor, jadi nggak cuma itu aja. Oke. Untuk kondisi rumah hook ya. Di sebelah kiri juga sudah ada taman kecil juga ya buat bor-bor sekalian. Jadi nggak usah khawatir kalau kehabisan rumah hook. Jadi tetap dapat taman. Masih bisa nanam tanaman ya? Betul, masih Oke. dapat nanam Biar taman lebih juga. fresh. Lebih fresh juga. Jadi penghijauan juga tetap dapat, Bor. Betul. Nah, Bor, gue mau bahas satu lagi nih, Bor. Apa nih? Untuk area carportnya ya, Bor. Oke. Ini menggunakan batu candi, Bor. Batu candi? Iya, betul. Untuk ukurannya Ini ya, 30 batu kali candi 30. ya? Betul, Bor. Oke. Di sini juga Aci dia nih? di aci semen, Ci, Bor. biar lebih rapi ya. Jadi Betul. pengotakannya ini penempatannya lebih rapi Penempatannya, ya. Betul. Ada batasnya juga rapi. gitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi nih, Bor. Gue pengen ngebahas yang ada Oh, di ini. sini, Bor. Ini dia menggunakan homogeneous style, Bor. Homogeneous style. Tuh, untuk ukuran ini 60 kali 60, Bor. Berapa? 60 kali 60. 60 kali 60. Betul. Oke. Nah, kenapa sih dia dipasang seperti ini? Ini hanya variasi aja sih, Bor. Oh, variasi aja. Ini bisa dibagi dua. Jadi dipasang di sini sama Oke. di sini. Oh, Jadi yang I sini see. bagian halusnya juga. Jadi ini mungkin dipasang. biar lebih kelihatan estetik aja kali, Betul, mempercantik estetik. lah ya. Tujuannya Ya. untuk Dekorasi, dekorasi betul. aja, Bor. Dekorasi. Gitu. Nah, Bor, gue mau ngebahas, Bor. Apa tuh, Sebelum apa tuh? masuk ke dalam, Bor. Kita agak mundur dikit, Bor. Oke, Gue pengen ngebahas atapnya, Bor. atap. Untuk bukan atap sih, secondary skin ya. Ah, menurut secondary gua. skin. Oh, ini. Iya, ini kan dia menggunakan conwood ya, Bor ya. Ah, Conwood juga di belakang itu dilapisin dengan rangkanya itu pakai besi hollow, Bor. oh, oke. Nah, masuk lagi ke sini nih, Bor. Bagian atap sini juga dilengkapi dengan lampu outbow, Bor. Oh, Jadi ini kalau- ya. jadi kalau malam itu dia ngebentuk kurva, Bor. Jadi Bentuk kayak kurva. Iya, jadi pencahayaannya ambience itu bagus banget, Bor. Oh, oke. Kenapa sih dibikin kayak gitu? Nah, di sini juga dipasang juga, Bor. Kalau gue bilang sih tali air ya. Jadi, nyaru dengan warna hitam di sini ya, Bor ya. Oh, oke. Gua- Ada tali airnya ya. Warna hitam di sini, Bor. Nah, di sini juga kalau menurut gua kabelnya ini perlu disembunyikan sih, Bor ya. Biar menambah estetik aja sih, Bor. Nih kabel yang ini nih, Bor. Jadi biar terlihat lebih rapih gitu Betul, ya. terlihat lebih rapi. Oke. Nggak Soalnya- nyerong begini. Iya, karena ini rumah udah dikonsep sedemikian Betul. bagus ya dengan Udah developer. rapi, udah compact. Sayang Ya. banget kalau misalkan Ah, estetiknya sedikit rusak hanya karena urusan kabel gitu. Betul. Bor. Gitu kan. Nah, Bor, di sini juga gimana? dipasang keran, Bor, sebenarnya, Bor. Oh iya, ini Di sini ada keran slot menarik. buat keran ya sebenarnya ya. Ini buat nyiram-nyiram taman. Iya, buat nyiram-nyiram tanaman, bener. Terus mungkin nyuci motor, nyuci mobil di area carport Di ya. area carport juga Bisa banget ya. iya. Betul, betul, Dan betul. space carport di sini juga sebenarnya sih untuk dua cukup mobil lah, cukup terbilang ya. cukup ya, ya. terbilang cukup. Nah, ini untuk lantainya ini keramik ya, Win ya. Untuk keramik. Ini pakai ukuran 20 kali 20 ya. 20, iya. Ukuran Ini 20 keramik kali biasa sih, 20. Bor. Keramik Cuma- biasa ya. Cuma untuk mungkin referensi aja ya buat bor-bor sekalian kalau misalnya mau pasang yang senada, ini sebenarnya juga bagus sih sebenarnya. Iya. Jadi nggak warna seperti ini. Ini masih sama kayak Ini yang tadi masih ya. sama, betul, Bor. Oke, homogeneous style Homogeneous ya. style, ukuran 60 kali Dengan 60. variasinya ya. Iya. Yang kasar dan yang halus. Betul. Betul. Oke. Ini masih space-nya masih cukup loh, Win, di sini. Masih. Apa tuh? Buat apa, Bor? Wah, buat macam-macam bisa sih ini. Apa aja, Ini Bor? sebenarnya taruh Jupiter MX di sini masih muat. Oh, kayak di rumah gua berarti, Bor. GT125 masih muat, Bor. di sini. GT125 ya. Cuman mungkin yang wajar-wajar aja, mungkin taruh payung di sini Iya. atau mungkin Rak rak sepatu. sepatu, Betul, ya Bor. betul. Gitu ya. Terus di bagian sini nih, Win, sebenarnya sayang banget di bagian sebelah kiri sini ya sama bagian sebelah kanan sini nih. Gua agak notice mungkin kalau misalkan ditambahin plane ya, Oh iya, benar, Bor. mungkin agak lebih Estetik bagus juga ya, kali ya. bagus ya. Biar nanti kalau misalkan mau bersihin nggak cuma disapu aja, pasti kan dipel juga apa segala macam. Jadi biar lebih nggak kotor gitu lah, Jadi biar sini lebih nggak aman. rusak ya, Bor? warna Iya cat ya? betul. Nggak rusak Betul, warna nggak cat cepet nih, kotor Bor. lah. Dan untuk ini kayaknya nih kusen-kusennya Dari aluminium, Bor. aluminium ya Betul, semuanya ya. Semua dari aluminium. Aluminium ya. Sampai sini juga semuanya aluminium. Iya. Dan ini kenapa sih dia dipasang seperti ini, Bor? Biar kalau misalnya punya anak kecil tuh nggak manjat ke atas, Bor. Oh iya, jadi lebih aman ya. Iya. Jadi anak kecil tuh nggak keluar-keluar lewat jendela gitu Iya, loh. Oke oke safety. oke. Dan kedua juga kalau Safety. misalnya ada mau yang dirubah, ini cukup copot aja sih, Bor, menurut gua. Iya betul betul. Copot Lebih aja lebih rangkanya. lebih mudah ya Lebih untuk mudah. copot pasangnya, modifikasi Betul. lebih gampang gitu. Nah, ayo kita mau ngebahas living room, Oke, yuk. ngebahas di Kita dalamnya. masuk. Tar dulu sebentar. Apa tuh? Biasanya kalau kita lihat ini kan rumah-rumah sekarang biasanya udah pakai smart door lock. Iya. Yang ini belum. Ya Bor ya, ini masih pakai apa namanya engsel dan kuncian pintu manual biasa ya, yang pada umumnya sama kayak di rumah gua, di rumah Aswin ya. Betul, betul. Belum pakai smart door lock. Cuman kalau misalkan kalian mau ganti atau modifikasi sedikit pakai smart door lock biar lebih double
sekuritas, lebih aman Security. gitu kan. Iya, ya pokoknya secure lah ya. Iya, betul. Udah ada pagar, udah ada apa namanya smart door lock, itu aman banget sih. Nanti kalian bisa modif sendiri gitu. Betul. Nah, Bor, gue juga mau ngasih tahu nih, Bor, untuk Bor sekalian, ini untuk pintunya menggunakan solid engineering ya. Solid engineering. Dan dia ini kayaknya dia pesan ya. Pesen ya, custom ya. Custom, betul, custom. Ya udah, yuk Langsung masuk aja. Panas di luar, kita langsung masuk aja. Yuk. Oke Win, sekarang kita udah ada di dalam rumah show unitnya ini, dan sekarang kita ada di bagian area living roomnya nih Win. Betul. Nah sekarang di lantai 1 ini coba Win, langsung aja tolong lu bahas deh secara kompak, secara asik, pokoknya detail-detailnya gimana, pokoknya kupas tuntas aja Win. Gua mau cabut jalan-jalan dulu, gua mau lihat-lihat dulu kan. Oke, Bor. Oke, siap. Oke Win, thank you. Oke, Bor sekalian, kita lagi ada di living room ya. Nah, apa sih yang pengen gue ulas di sini? Nah, hal yang pertama gue lihat itu dari sofanya dulu. Nah, gue cobain dulu ya sofanya ya. Nah, di sini untuk sofanya ini, menurut gue ya, selain comfort juga, sofanya juga lumayan bagus dan empuk juga, dan karpetnya juga masih senada ya dengan warna dari sofanya ini. Untuk keramiknya di sini menggunakan homogeneous style dengan ukuran 60 x 60. Nah, kita lanjut ke sini ya, Bor. Nah, ini dia sini menggunakan dark mirror. Duh, kayaknya terlalu enak ya untuk sofanya. Nah, selain dark mirror di sini, ada yang unik nih, Bor sekalian. MCB-nya menggunakan HPL. Sampai MCB-nya pakai HPL. Bagus banget sih menurut gua. Nah, oke, gua lanjut ke belakang dulu nih. Apa sih yang ada di sini? Nah, di sini disediakan juga ventilasi atau jendela ya. Jadi untuk mengatur pencahayaan. Jadi kalau kalian misalnya siang hari, kalian bisa atur lampunya, bisa kalian matiin di sini. Jadi ambience-nya itu nggak terlalu terang kalau untuk siang hari. Nah, di sini juga kalau menurut gua kalian juga bisa lah tambahkan souvenir yang sekarang lagi terkenal banget nih, Oriental. Nah, gua lanjut ke sini. Di sini juga tersedia juga meja, ya kalau bisa dibilang meja-meja buat nyantai ya, kayak misalnya ngopi atau kalian sambil duduk sambil nonton TV juga. Di sini juga tersedia. Begitu pula juga sama ya. Di sini juga ada rolling blind-nya juga yang tadi hampir sama yang ada di belakang. Dan untuk railingnya di sini, bisa kalian lihat di sini nih, itu menggunakan multiplex yang ditutupi oleh HPL. Jadi kayak railingnya itu nggak kelihatan. Bisa dibilang terkesan rapi ya, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, kalau untuk yang ini nih, ada namanya standing lamp. Nah, kalau untuk standing lamp ini mungkin agar suasananya lebih hangat ketika kalian nonton televisi di sini. Nah, ada satu lagi nih, Bor. Boleh ke sini? Di sini ada namanya yang di samping backdrop ini, dia terbuat dari HPL. Untuk melintangnya ini secara vertikal ya, Bor. Nah, gue lanjut ke bagian backdrop ya. Nah, dari backdropnya ini, gue seneng banget nih, karena apa sih? Di sini banyak banget storage-nya. Dan kedua, ada yang unik nih dari backdropnya ini. Di sini ada kursinya, bos. Bor, tarik nih kursi. Mejanya ada, di sini kursinya juga ada. Gue tarik aja nanti deh, gampang. Mejanya dulu deh yang gue tarik. Nah, jadi kalian kalau misalnya ingin mencari atau menyusun backdrop, ini bisa jadi referensi buat kalian. Mejanya bisa buat ngeteh, atau misalnya untuk apa namanya, kalian sambil ngaji juga bisa di sini nih. Nah, di sini juga ada storage. Di sini juga ada storage juga nih. Space, ini tas kita juga sih. Space. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kayak misal bagian properti lah, atau misalnya buku-buku, koran majalah. Nah, gue pengen ngebahas lagi nih. Ini gue keluarin deh, nanti gue pasang lagi. Nah, apa sih yang unik dari backdrop ini? Sehingga backdrop ini tuh, tadi gue ngomongin backdrop terus kan. Ini tuh backdropnya ini tergabung atau terhubung dengan backdrop yang ada di kitchen set. Yuk, kita ke kitchen set yuk. Nah, ini yang dari tadi gue bilang nih, gue bahas dari backdropnya ini yang unik tuh apa sih? Nah, di sini tuh lengkap banget.
nggak hanya buat pajangan aja, tapi di sini juga tersedia meja dan kursinya. Nah, ini gue tarik dulu ya kursinya. Sangat-sangat, gue bilang memanfaatkan ruang yang ada. Gue coba dulu ya kursinya. Kursinya menurut gue oke, cuma terlalu tegak sih menurut gue. Dan kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kursinya, pastikan ya di sini ya. Kalau untuk di sini, kenapa? Terlalu mepet dengan freezer. Jadi ketika narik, mentok gitu. Gue balikin dulu deh. Oke, ini ntar gue rapin deh nanti. Nah, kita langsung ke bagian kitchen dulu ya, langsung kitchen. Di sini bisa kalian lihat juga, kitchennya ini untuk space-nya itu storage-nya lumayan banyak juga. Ada lemari buat di sini. Naruh peralatan kayak seperti gelas, cangkir. Nah, di sini juga ada space buat oven ya kan. Tergantung dekorasi dari teman-teman juga. Nah, di sini ada space yang terbuka. Tepatnya ini buat bumbu dapur ya, buat teman-teman juga. Buat bumbu dapur, garpu atau sendok, piring. Nah, di sini juga lemarinya juga, rak piringnya juga udah ada juga ya. Gitu. Aku balikin dulu deh. Nah, kita masuk ke top table. Untuk top table-nya ini, dia terbuat dari granit juga ya, top table-nya. Dilengkapi dengan kitchen sink dan juga ada space buat untuk motong sayur, untuk motong buah di sini. Nah, untuk kompornya menggunakan kompor tanam. Bisa buat referensi teman-teman juga, bor-bor sekalian. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini pencahayaannya dapat. Kalau misalnya malam-malam, jadi terkesan hangat ya kalau pada saat kita memasak juga. Dilengkapi juga stop kontak di sini untuk apa sih? Ketika teman-teman bor-bor sekalian ingin ngejus, tinggal colok aja gitu. Nah, ini kita berhadapan dengan wilayah belakang ya. Bisa dibilang taman. Buka dulu. Wah, kerasa banget ya mewahnya ya, menurut gua. Nah, ini untuk jendelanya, kenapa sih dipasang seperti ini? Mungkin untuk bor-bor sekalian yang punya anak kecil ya, itu nggak bisa naik ke atas ya kan? Untuk umur-umur 1 tahun atau 2 tahun lah. Dan juga ketika siang hari, teman-teman nggak perlu, bor-bor sekalian itu nggak perlu nyalain namanya nyalain lampu. Cukup untuk buka jendela aja gitu. Dan belakang ini bisa buat apa sih? Ya macam-macam sih, tergantung kreasi dari bor-bor sekalian. Gue ada yang lupa satu nih. Tadi di living room, di sini juga disediakan juga stop kontak 2 unit untuk nonton TV atau menyalakan standing lamp. Untuk charger handphone juga bisa. Tadi gue juga ada salah nyebut sih. Ini bukan souvenir, terlalu mewah. Ini dekorasi men. Tapi dekorasinya anyamannya dari besi. Terlihat oriental ya. Dan ini sampai MCB-nya aja diperhatikan loh. Multiflex, HPL, dan soft closing, men. Mantep. Oke, gue pengen bahas yang kamar dulu ya. Kita ke kamar dulu. Ini masuk ke kamar tamu. Atau misalnya kalian yang punya teman itu bisa, atau misalnya kamar kerja ini pun juga bisa space-nya. Nah, gue pengen ngasih tahu nih ke teman-teman, apa sih yang unik dari sini? Ini bisa ditarik. Jadi kalau kalian lihat ya untuk sekilas, ini terbuat dari HPL juga. PL, jadi bisa buat naruh rak buku atau itu sebagian ya. Nah, di sini juga yang unik, ini bisa ditarik bor. Jadi kasur, men. Jadi memanfaatkan ruang yang ada dengan space yang segini, bukan segini sih menurut gua, space yang cukup ya.
Dan juga di sini ada lemari buat bor-bor sekalian. Jadi di sini bisa kalian taruh bantal, ya nggak guling juga ya kan. Bantalnya cukup untuk tidur karena ini bisa dibilang hanya untuk kamar tamu atau space buat WFH. Nah di atas lemari di sana juga ada space juga buat naruh buku atau naruh sesuatu yang menurut kalian penting ya, berkas juga bisa sih. Kalau ini kita tarik lagi, kalian mau main di bawah juga masih bisa space-nya. Nah, di sini juga ada space nih. Kalau misalnya kalian mau nulis atau ngetik laptop, di sini juga bisa sih. Nah, di sini juga menggunakan horizontal blind. Hampir semua sama ya, dari area kamar tamu, terus di living room menggunakan horizontal blind. Nah, yang di atas ini kita menggunakan downlight ya, bisa kalian set juga. Jadi ambience-nya itu tetap hangat gitu ya kan. Jadi nggak hanya kamar tamu, juga di kamar living room juga dapet gitu. Oke, Bu, pengen masuk ke kamar mandi dulu ya. Apa sih yang ada di kamar mandi? Nah, hal yang pertama gue pengen bahas sih satu ya. Ini kan tepatnya banget di bawah tangga ya kan, di bawah tangga. Dan kedua, gue ada yang ketinggalan nih dari awal gue masuk. Pintunya semuanya rata menggunakan solid engineering. Dan ini mereka tuh ngedesain itu udah pesan ya, bisa dibilang pesan di sana. Jadi bukan kayak papan triplek, bukan. Dan ini menggunakan aluminium, jadi nggak pakai kayu lagi. Nah, mungkin semua standar ya, standar kamar mandi pada umumnya ya. Di sini juga menggunakan kaca es di sebelah kanan sini. Tapi kalau untuk kalian tambahin kaca buat kamar mandi basah, kamar mandi kering, kayaknya nggak cukup deh. Karena di sini kepotong dari tangga. Ini ada kaca esnya juga. Nah, mungkin tambahan aja nih buat buat bor-bor sekalian. Bisa kalian tambahin sih untuk keramiknya nanggung ya, menurut gua sih. Gitu. Nah, di sini juga ada space buat naruh sapu atau naruh naruh pel. Di sini naruh ember. Di sini masih ada space dibuat tangga. Mungkin lebih terlihat rapi lagi kasih penutup ya, gitu. Gimana, Win? Udah beres? Udah beres. Kalau gitu sekarang berarti langsung ke lantai 2 aja nih. Tapi gue nyantai dulu ya. Oke, yaudah kalau gitu gue yang naik deh. Oke. Siap. Oke. Oke, Bor. Jadi gini, sebelum kita naik ke lantai 2 biasa kita lihat tangganya dulu ya, karena kita sebelum naik ke lantai 2 kan pasti kita harus lewat tangga. Nah, di tangganya ini udah dilengkapin sama step nosing di sini ya, biar nggak terlalu licin. Jadi ini udah bagus banget, udah diperhatiin. Di sebelah kirinya di sini juga udah ada plane. Jadi kalau misalkan si Mbak atau siapapun mau ngepel, mau bersih-bersih, ini ngereduksi kotoran ya. Jadi harusnya udah nggak usah khawatir lah, itu udah aman lah pokoknya. Ya, terus di sini juga handle-nya ini kayu, cuman untuk anak tangganya ini dari besi hollow, dan sekali lagi ini lebih aman ya, karena kalau kalian punya anak pastinya kan sekali lagi ini nggak gampang dipanjat, jadi ya ini lebih aman lah gitu. Dan untuk handle-nya sendiri ini tadi gue bilang dari kayu, cuman warnanya ini mungkin kalau dibikin lebih senada lebih masuk gitu ya. Cuman sama backdrop atau warna pintu atau apa yang gelap ya mungkin lebih masuk, tapi ya mungkin biar lebih ngejreng aja kali dibikin kayak gini. Ya nggak salah juga sih, nggak apa-apa. Yuk, langsung aja kita naik ke atas. Oke, di sini kita udah sampai di lantai 2 dan gelap banget, jadi langsung aja kita nyalain lampunya. BTW ini saklar lampunya gampang banget ditemuin ya, nggak susah, langsung aja di sini. Di sebelah kiri nih, ya, Bor, ini ada jendela yang udah dilengkapin juga sama horizontal blind ya. Ini bisa kalian ganti pakai gorden, pakai roller blind, ya terserah selera kalian aja lah. Ini bisa ditutup, bisa dibuka, dan bentar. Ini gue mau buka dulu nih, gimana bukanya? Langsung ditarik aja. Ya, kayak nimba sumur gini ya, nariknya. Oke, di mana-mana gitu sih. Oke, nah ini di sini nih. Ini gue tahan aja deh, nggak apa-apa. Dan yang menariknya di sini, ini bukan jendela asal sembarang jendela ya, Bor. Tapi ini pintu masuk juga. Bukan pintu masuk. Ini multifungsi karena di sini
apa namanya, disediain tangga. Ini buat ke atas ya. Ini untuk ke arah toren. Jadi kalau misalkan mau bersihin toren air dan lain sebagainya, ini tangga ke arah toren bisa lewat sini. Dan kalau misalkan bisa kelihatan sampai sini nih. Nah, ini di bagian sini juga ada apa tuh namanya, duct ya. Ini ada ductnya. Itu jadi kalau misalkan mau pasang outdoor AC dan segala macam itu intinya udah gampang banget lah. Udah diperhatiin, udah disiapin, pokoknya udah gampang, udah mudah banget segala-galanya. Oke, karena panas kita tutup aja. Bentar. Ya, oke. Nih, yaudah sementara stay gini dulu. Sekarang kita mau ke kamar sebelah sini. Ini kamar anak, Bor. Oke, kamar anak ya. Nah, di kamar anak ini compact banget ya. Sesuai sama tema rumahnya, sekali lagi nih compact banget. Nah, di sini juga udah ada nih saklar lampu lagi. Di mana-mana di rumah ini saklar lampunya tuh gampang banget ditemuin. Begitu masuk ini udah kelihatan ada saklar lampu dan jadi satu sama bed frame-nya ini bagus banget ya. Mungkin instalasinya dari sekitar sini gitu. Cuman kalau mau bikin kayak gini pastinya harus custom dan mungkin kalian harus koordinasi dulu sama bagian desain interiornya dan lain sebagainya, yaitu bisa diobrolin lah. Oke, yuk masuk sedikit ke sini. Nah, di sini nih ada macem-macem nih. Oke, mungkin di sini kelihatan dulu ya, ini ada kasur 2 tingkat ya, yang 1 dan 2. Di sini jadi kalau misalkan kalian punya 2 anak ini udah aman banget, bisa tidur dua-duanya di atas di bawah, tinggal pilih aja. Dan mungkin gua akan naik ke sini ya, sebentar. Oke. Nah, ini di sini kalian bisa taruh apa namanya, berbagai barang-barang ya, mungkin buku-buku atau mungkin barang-barang privasi kalian atau gimana ya. Di sini bisa kalian taruh action figure dan lain-lain gitu ya yang kalian suka. Nah, ini untuk lemarinya gimana ya, sebenarnya kalau dilihat dari sini sih kayaknya rapi-rapi aja gitu, tapi kalau kita bayangkan lemarinya penuh dari ujung ke ujung, pakaiannya kayaknya agak kurang rapi aja gitu ya guys. Jadi mungkin kalian bisa custom sendiri, nanti kalian tutup ya, kalian bikin pintu gitu kan, jadi tutup. Dan untuk baju-baju yang dilipat mungkin bisa taruh di bawah sini juga gitu kan. Di sini kalian bisa taruh buku-buku kayak gini persis, dan di sini juga masih ada storage-nya. Nah, ini detail-detail kayak gini ya, dan storage-nya juga cukup luas. Ini masih kalian bisa pakai juga. Dan di sini oke, gue coba duduk ya. Misalnya gue jadi anak kecil nih. Nah, ini gue duduk. Ini bisa main Hot Wheels ya, di sini main Hot Wheels, bisa belajar, mungkin bisa laptopan, bisa belajar baca, gambar, ngaji dan lain sebagainya. Di sini space-nya oke banget lah. Dan di sini juga ada little storage ya, storage kecil. Ini detail kecil lagi tapi oke banget, bisa taruh alat tulis atau mungkin ya macam-macam lah pokoknya, barang-barang anak-anak aja. Oke, mainan-mainan juga bisa. Oh ya, ngomongin mainan, di sini ada satu space yang bisa dipakai buat tempat naruh mainan. Nah, ini unik banget ya, tapi ini agak tersembunyi, jadi kayak hidden gitu. Nah, ini di sini ya, ini ada buat bukanya, ini kelihatan kan? Kelihatannya di situ. Nah, ini bisa dibuka. Nah, diputar aja kayak gini. Nah, tuh kayak gitu. Ini luas banget dalamnya. Coba bisa kelihatan nggak? Ini luas banget, bener-bener luas ini. Serius, ini keren sih konsepnya sih ya. Ya, cuman buat orang tua awasin anaknya bisa nyimpen barang-barang apa ya, jangan yang macem-macem. Oke. Dan di sini ada pajangan-pajangan juga, ya kan? Terus BTW, tadi kan gue udah ngomongin tentang kasur ya, tempat tidur ya. BTW gini, Bor. Ini karena ini tempat tidur anak-anak, mungkin akan lebih safety, akan lebih aman kalau misalkan ini ke atas kalian kasih pembatas atau pagar gitu loh. Jadi kayak lebih safety aja. Nggak lucu kan kalau misalkan anaknya lagi ngelindur atau lagi ngigo tiba-tiba jatuh ke bawah dan ya sakit lah pastinya, kasihan gitu kan. Jadi ya mungkin biar lebih aman dan lebih safety kalian kasih pembatas aja lah gitu. Oke, jadi mungkin gitu ya guys ya kalau buat tempat tidurnya. Dan di sini masih ada space, tadi gue lupa bahas juga, di sini ketinggalan ada detail-detail kecil lagi sedikit. Ini ada storage yang kosong ya, tembus. Di situ juga ada storage lagi. Dan di sini masih ada laci ya. Ini bisa kalian manfaatin buat nyimpan-nyimpan macam-macam lagi anak-anak. Mainan-mainan mungkin masih bisa muat juga ditaruh sini gitu kan. Dan ini kalian bisa pakai juga spotnya buat belajar. Kalau misalkan anaknya ada 2, yang satu bisa duduk di sini lesehan, yang satu lagi bisa duduk di sini karena ini ada kursinya udah disiapin
persis banget sama kayak backdrop yang tadi di bawah udah dibahas sama Aswin. Itu bener-bener ngusung konsep compact ya. Jadi bener-bener semuanya diperhatiin sampai kayak gini. Ya, sorry, sebentar. Oke, tadi kalau Aswin udah coba kursinya, gue belum ya, karena gue di lantai 2. Jadi ini kalian bisa pakai buat belajar kayak gini, ya, anak-anak kalian bisa pakai. Nah ini cukup nyaman sih sebenarnya, kayak gini buat laptopan juga asik. Ya udah cukup lah, mungkin karena terlalu tegak ya, jadi mungkin di belakang bisa dikasih bantalan biar lebih empuk atau gimana ya, somehow improvisasi sedikit aja paling. Oke, ini gue balikin dulu. Gimana balikinnya ya? Oh, sorry. Ternyata seperti ini. Oke. Balikinnya juga gampang ya, Bor ya. Nah, kayak gini aja. Langsung di slide aja. Nah, kan udah masuk, langsung easy ya. Di sini juga ada apa namanya jendela. Ini buat pencahayaan, ini gede banget ya. Mungkin kalau kalian mau lebih nyaman ya bisa ganti pakai roller blind atau cordon ya, biar lebih comfort dan gimana itu selera kalian aja. Di sini juga ada satu apa namanya apa ya ini ya, kayak tempat pajangan gitu lah. Ini banyak sih kayak gini-gini biasanya di toko-toko furniture ya, IKEA atau Informa. Ini banyak sih buat pasang dekorasi-dekorasi kayak gini atau action figure ya, macam-macam ya, terserah kalian aja. Nah, di sini ada tadi gue kelewat sedikit di bawah saklar lampu ini, di sini ada stop kontak listrik lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau charge handphone atau apapun, mungkin ini akan multifungsi juga. Dan di sini nih yang agak sedikit unik ya. Ini kalau kita masuk ke sini, kalau misalkan anak-anak lagi mau baca atau misalkan ada aktivitas di kasur aja, ini ada lampu juga di sini. Ini ada lampu dan tombol lampunya ada di sini. Nah, jadi ini untuk anak-anak kalau misalkan mau baca di tempat tidur atau baca ya apapun lah aktivitas yang di kasur, ini bisa pakai lampu ini. Oke, kayaknya udah semuanya di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian master bedroom ya. Nah, sekarang kita udah ada di master bedroomnya nih, Bor ya. Ini master bedroom ya, ini kamar tuan, oke? Nah, sekali lagi ini hal yang pertama yang gue notice di sini adalah sebenarnya lemarinya yang masih sama kayak lemari anak tadi ya. Ini tuh sebenarnya nggak apa-apa sih kelihatannya kalau misalkan cuma sedikit pakaiannya, cuman kalau full dari ujung sini sampai ujung sini kayaknya agak kelihatan kurang rapi ya sekali lagi. Jadi mungkin kalian bisa customize bikin apa namanya penutup atau pintu buat lemarinya yang handle biasa aja dibuka karena di sini kayaknya masih muat gitu kan. Terus di sini apa namanya ada space ya untuk taruh barang macam-macam. Di sini ada apa nih, selimut atau anduk ya. Intinya barang-barang ini kalian bisa taruh di sini dan di atas juga masih ada space sedikit ya di sini ya. Ini masih ada space, kalian bisa taruh barang-barang kebutuhan kalian yang mungkin apa namanya nggak muat di bawah, kalian taruh di atas. Ini cukup smart ya karena masih ini di pojok sebelah bagian kanan ini ada apa ya ini namanya ya, kayak semacam lemari pajangan, cuman bentuknya gini. Ini ada besi-besi hollow juga di sini ya. Nah ini cukup kuat sih sebenarnya pakai besi hollow ini, nggak ada masalah. Ini juga bisa kalian taruh bingkai-bingkai. Ini ada buku-buku gitu kan. Terus ya macam-macam lah pajangan atau apa kalian bisa taruh sesuai selera kalian aja. Dan di sini gue sama sekali nggak ada lihat meja kerja. Jadi mungkin kalau kerja kalian bisa manfaatin spot di sini gitu ya. Jadi ini kalian bisa manfaatin spotnya. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang atau gue sempat mention untuk bikin pintu ya di buat lemari di sini, mungkin bisa sampai sini aja kali ya gitu. Jadi mungkin di sini bisa kalian pakai kerja gitu kan. Dan sebentar, ini ada storage lagi, banyak tempat ruang penyimpanan lagi. Nah di sini sebentar. Nah ini ada bukan lemari, pakaian-pakaian yang lipat ya, kalian bisa taruh di sini, anduk-anduk dan lain sebagainya yang udah disetrika gitu kan, kecuali digantung di sini. Yang disetrika ditaruh di sini. Ini masih muat banget, nggak ada masalah. Di sini juga ada apa namanya storage yang tadi gue bilang. Ini bisa kalian taruh baju, kayaknya masih muat sih, tapi mungkin kayak dasi-dasi gitu ya, kayak aksesoris gitu ya. Dan ini coba sebentar ke sini deh. Ini biar lebih kelihatan dikit ya. Ini kan
Di atasnya kan lapisan HPL nih, masih lapisan HPL dan sama konsep dan temanya sama kayak di backdrop tadi, kayak di kamar anak tadi. Dan untuk dalamnya ini melaminto ya, ini putih aja polos begini. Di bawahnya juga sama, kayak gitu. Ini buat apa ya? Gua sebentar. Mungkin ini buat kerja kali ya, buat laptop ya. Mungkin buat laptopan. Tapi coba kita tes dulu. Tapi kalau buat laptopan, jujur gue sih kayaknya agak sedikit kurang ngena aja gitu ya. Karena agak terlalu rendah yang pertama. Yang kedua juga, apa ya, ini jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi pasti akan ngezoom banget gitu. Atau mungkin ya kalian harus buka laptop kalian sampai ke sini tapi bakal mentok ini. Mungkin ini bisa kalian manfaatin atau kalian ganti jadi laci yang serbaguna, mungkin buat nyimpen dokumen-dokumen atau paspor dan lain sebagainya, dokumen-dokumen penting mungkin kalian bisa taruh di sini. Nanti ini kalian bisa ganti aja gitu kan. Oke guys, nah sekarang di sebelah sini ini ada jendela, cuman sorry banget ini jendelanya cuman berlaku untuk kalian yang dapat posisi rumah hook ya. Jadi buat kalian yang nggak dapat rumah hook sayang banget ini nggak bisa dapat jendelanya. Jadi mungkin nanti ini akan full sampai sini aja gitu. Dan ini masih pakai horizontal blind sama yang apa ada di bawah di seluruh ruangan ya. Tapi sekali lagi ini bisa kalian ganti sesuai selera, bisa pakai gorden, bisa pakai roller blind, itu sesuai selera kalian aja. Dan untuk headboardnya di sini kepala tempat tidur ini masih sama apa namanya tuh bahannya ini masih dilapisin pakai HPL juga gitu. Dan dari tadi gue mau ngomong HPL-nya ini itu bukan HPL yang apa ya kaleng-kaleng gitu loh. Jadi ini tuh HPL yang menurut gue cukup bagus ya. Kenapa? Karena kalau kalian pegang nih, ini kelihatan kan ya serat-seratnya nih. Ini begitu kita pegang ini juga masih berasa gitu loh. Serat-seratnya ini masih berasa banget nih, serat-serat kayunya di sini itu masih kerasa banget di tangan, di kulit gitu. Jadi ini kualitasnya oke sih. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini ya, Bor. Nah, di bagian sebelah sini ini sebenarnya ada balkon, tapi gue mau kesini dulu. Ini tadi gue belum mention di sebelah sana, gue mention di sini aja biar sebelah kirinya kebagian juga. Ini ada bed lamp ya, jadi lampu yang biasa lah, udah apa namanya dilengkapin kan sama bed lamp biasanya kan biar lebih nyaman aja gitu kan. Dan warm juga warnanya, cuman mungkin desainnya bisa kalian ganti lagi dengan selera yang lebih sesuai dengan kesukaan kalian atau selera kalian ya. Di sini ini masih ada tatakan bukan tatakan. Apa sih namanya? Ya, ambalan si bed lamp-nya ini masih pakai HPL ya, masih pakai HPL yang sama yang ini. Dan di sebelah kiri ini ada HPL lagi ya, tapi HPL-nya ini motifnya kayak motif-motif semen kasar. Dan kalau dibanding sama yang ini pastinya lebih bagus yang ini. Kayak tadi gue bilang ini serat-seratnya masih kerasa. Dan ini kayaknya cuman HPL biasa aja karena ya beda lah sama yang ini, kalau dipegang berasa ya. Paling itu aja di sebelah sini. Dan di sini juga masih sama, masih pakai HPL yang motif semen itu kayak gini ya, sama. Dan di sini ada TV-nya mungkin berapa nih? 29 atau 32 inch kali ya. Nah, sekitar itulah. Nah, yang gue suka dari TV ini sebenarnya ini kelihatan rapih ya, karena gimana pun juga ini nggak ngelewer gitu kabelnya. Paling ini kan nanti kan dicolok ya ke belakang sini. Cuman pastiin aja kalau misalkan kalian ada mau pasang kabel-kabel ini HDMI atau nanti mau pasang macam-macam di sini biar lebih ngumpet, mungkin kalian bisa customize, bisa dipaku atau gimana nanti biar lebih rapih. Tapi so far ini begini aja udah cukup oke sih menurut gua. Dan stop kontak buat si TV-nya ini kan ada di belakang TV-nya, jadi udah rapih banget, jadi nggak sampai sini-sini gitu kan. Dan space-nya kalau kita mau ngomong ya ini masih sangat manusiawi ya, Bor ya. Jadi kita lewat tuh leluasa, bener-bener kayak tuh. Jadi nggak nyenggol sini, nyenggol. Aman pokoknya ya. Sekarang kita langsung lanjut ke balkon. Oke, kita buka. Oke, sekarang kita buka pintunya. Nah, ini pintunya ini modelnya sliding ya. Pastinya kenapa sih kalau pakai model sliding door ya, pastinya untuk ngehemat space. Dimana-mana tujuan sliding door itu pasti buat ngehemat space. BTW ada abang-abang es ya guys ya. Kalau misalkan mau jajan ini bisa banget tinggal panggil aja dari balkon, "Bang, beli bang," gitu. Oke, langsung yuk. Kita cek balkonnya.
Ini luas banget sih, ini luas banget ya. Ini 1 orang, di sini 2 orang. Ini buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi-ngopi cantik. Ini masih muat banget ini space-nya. Serius gue. Ini kalau misalkan kalian mau improvise dikit, tambahin bangku-bangku atau mungkin kursi-kursi ya biar lebih nyaman. Nongski cantiknya di sini kayaknya sabi banget sih. Dan nggak terlalu panas juga di sini. Kenapa? Karena ini ada apa namanya secondary skin ya yang tadi udah dibahas sama Aswin juga duluan di bawah tadi pas di lantai 1. Nah secondary skinnya ini pakai conwood, ini bahannya ini conwood ya, jadi lebih kuat, dia nggak gampang lapuk. Kalau kayu kan apa namanya dia gampang lapuk ya kalau kena hujan, kena air. Nah kalau conwood tuh enggak, jadi ini pasti bahannya lebih awet gitu kan. Dan di sini juga apa nih ada besi-besi hollow buat kerangkanya, jadi pastinya lebih kuat juga. Nggak cuma si secondary skin conwoodnya aja, tapi nih coba biar bisa lebih kelihatan. Nih di sini nih ya, ini rangka-rangka besi hollownya yang apa nopang si conwoodnya ini. Jadi udah aman banget sampai sini ya. Dan ini sebelah sini, ini ada tembok yang finishingnya itu pakai kamprot. Kalau misalkan di sebelah sana tuh apa cuman dicat biasa aja dindingnya, kalau di sini dia pakai kamprot, dikamprot gitu ya. Dan di sini ada sebelah kiri nih ada apa namanya floor drain untuk apa tempias lah hujan biasa kan, nanti paling diseret dibersihin, bisa pakai apa namanya yang sapu air ke situ gitu kan biar bersih. Oh ya, di sini juga ada besi, lupa gue. Nah, ini besi hollow juga sebenarnya bunyinya tuh ya. Nah, ini besi hollow juga. Nah, besi hollow ini sebenarnya fungsinya gue kurang paham sih untuk apa exactnya, tapi mungkin bisa kalian pakai buat nyantai begini, senderan tangan ya kan, atau mungkin taruh barang, taruh minuman atau apa, mungkin bisa di sini juga gitu. Terus kalau kalian mau out of the box sedikit ya, ini balkonnya karena cukup luas, sebenarnya bisa kalian pakai juga buat ngejemur ya, walaupun sebenarnya nggak rekomen sih, tapi ya kalau mau improvise dan out of the box ini bisa kalian pakai dan nggak kelihatan kumuh banget karena kan ada secondary skinnya, jadi ya masih bisa lah. Walaupun nggak rekomen tapi ya nggak salah juga gitu. Dan di atas ini masih di atasnya pakai apa namanya? Outbow ya. Jadi pakai lampu outbow di atasnya ini. Jadi apa namanya? Keren gitu, menurut gue sih desainnya lebih keren aja gitu kalau pakai lampu kayak gini. Saya pakai lampu biasa juga bisa, nggak masalah, cuman pakai ini lebih keren aja gitu. Dan ini seperti biasa ya, ini semuanya sama di mana-mana, kusen-kusennya semuanya masih aluminium, termasuk sampai sliding door-nya. Ini juga untuk kacanya kaca biasa, cuman untuk sliding door-nya semua nih sampai ininya kusennya masih aluminium, semua sama aja. Oke, gue rasa di bagian balkon cukup ya. Sekarang mungkin kita mau ke bagian kamar mandi, oke? Nah, cuman gue tutup dulu biar ruangannya lebih adem aja. Oh, ini gue tutup dulu sebentar. Oke, yuk kita ke kamar mandi. Oke. Permisi. Nggak ada orang, masuk. Nah, di kamar mandinya ini penampakannya kayak gini ya, penampakan. Nah, ini untuk klosetnya ini sama kayak di bawah ya, masih pakai American Standard. Ini juga wastafel masih pakai American Standard. Tapi gue suka sama vibes-nya ya. Vibes-nya ini clean ya, kayak neat aja gitu, bersih, putih kayak model kitchen set tadi. Ini alat-alatnya juga di apa paduin gitu, jadi kayak lebih rapih gitu kelihatannya sampai ininya. Ya, ini buat tempat anduk ya, tempat anduk gitu. Ini bersih banget, putih, temboknya juga bagus. Dan ini udah pakai kaca es juga sih kayaknya nih. Ini jadi kalau misalkan kalian lebih tinggi atau mungkin apa namanya biar nggak kelihatan dari luar lah, ini udah oke banget sih. Jadi nggak cuma pakai kaca biasa aja, tapi udah pakai kaca es, jadi privasinya juga lebih kejaga pas mandi. Nah, ini apa nih namanya dindingnya ini sebenarnya oke, kayak tadi gue bilang udah rapih banget, udah cocok ya vibes kamar mandinya. Cuman sayangnya gini, ini nggak di-fullin sampai atas. Kayak tanggung aja sih gitu kan, soalnya namanya kamar mandi pasti cepet lembab, nanti takutnya seiring berjalannya waktu atau usia itu bakal ada kayak jamur atau mungkin timbul item-item lembab air gitu ya biasanya. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau kalian nanti tambahin keramiknya lagi ini untuk dindingnya sampai atas, jadi lebih aman dan lebih tahan lama juga gitu. Untuk showernya ini udah Toto ya, pakai merek Toto ya, cuman ini shower biasa ya, nggak yang gede atau gimana banget. Dan di sini juga ada sekat nih di bagian bawah sini. Ya, ini kelihatan ya. Udah ada sekat nih pembatas ya. Ini untuk ngebatasin ya di mana-mana kayak ada kamar mandi kering dan ini kamar mandi basah. Jadi
lebih enak aja gitu. Tapi kan pasti nyiprat nih. Jadi ya kalau rekomendasi gue sih mungkin akan lebih nyaman kalau kalian pakein kaca di sini gitu. Jadi ini udah benar-benar kepisah antara kamar mandi basah dan kamar mandi kering gitu. Untuk lantainya sendiri nih ya, ini masih sorry tadi gue lupa mention. Ini masih pakai keramik ukuran 20x20 sama persis kayak yang ada di balkon dan sama persis juga sama kayak yang ada di teras tadi pas kita sebelum masuk ke rumah. Nah ini lantainya semuanya sama, masih kayak gini. Satu motif dan satu bahan sepertinya. Jadi intinya rumah ini kayaknya seragam gitu ya, kompak gitu. Jadi nggak banyak keramik yang beda, hampir sama. Bahkan ini dinding kamar mandinya juga sama kayak yang ada di kamar mandi lantai 1 tadi yang gue dibawa sama Aswin, kayaknya masih sama semua gitu. Dan yang unik nih, mungkin bisa coba masuk dulu biar kelihatan ukurannya biar lebih luas sampai situ. Dan itu ada floor drainnya. Mungkin akan lebih bagus kalau sampai ke pojok ya, biar di pojok tuh nggak ada sisa-sisa air, ya kan. Dan ini juga udah ada shower, udah aman ya, udah oke lah. Dan uniknya, tadi kan kita masuk ini dari master bedroom ya, berarti harusnya ini jadi satu kamar mandinya sama master bedroom. Tapi ini sharing loh guys. Sharingnya itu gimana sih? Oke, kita tutup dulu. Ini kamar mandi master bedroom. Dan ini adalah tembusan pintu dari tangga dari luar. Jadi ini tuh kamar mandinya sharing. Jadi kalau misalkan kita tidur di master bedroom, nah kita mau mandi, jangan lupa kunci yang ada di sini. Gitu. Karena kalau nggak dikunci, nggak lucu kan? Kalian lagi aktivitas di kamar mandi, tiba-tiba ada temen kalian atau mungkin misalkan ada orang dari sini dari luar terus ya kelihatan kalian udah nggak pakai baju gitu. Kurang kan? Nggak lucu gitu. Jadi ini jangan lupa dikunci ya. Nah, untuk yang di sini tamu atau mungkin siapa gitu bisa juga ke kamar mandi sini, cuman lewatnya dari sini aksesnya. Jadi bukan lewat dari master bedroomnya. Jadi nggak ngeganggu privasi master bedroom gitu. Nah, sekarang master bedroom udah, kamar anak udah, kamar mandi udah. Ada satu detail kecil yang dari tadi sebenarnya mau gue bahas ya. Jadi di bagian pintunya, kalau tadi si Aswin udah bilang kalau misalkan pintunya ini pakai solid engineering ya, karena ini semua custom mereka pesen. Ini udah bagus banget. Dan di sini tadi mungkin Aswin lupa bahas, di sini nih ya semuanya kusennya kan pakai aluminium. Nah gunanya apa sih aluminium itu? Gunanya biar nggak gampang dimakan rayap, nggak gampang lapuk dan lain sebagainya. Jadi pakai aluminium tuh udah bener-bener aman banget gitu. Durability-nya tuh tahan lamanya lebih, jangka waktunya lebih lama lah gitu ya, daripada kayu-kayu biasa gitu. Dan kalau misalkan kalian biasanya suka emosi atau berantem apa segala macam, suka banting-banting pintu gitu kan, di sini udah dilengkapin sama karetnya juga nih. Nah jadi kalau misalkan banting pintunya agak kenceng, ini harusnya udah aman. Ini udah ada pengaman, ada karetnya, jadi lebih membelah, jadi nggak langsung kena aluminium cetak gitu kan. Udah aman lah, mereka udah mikir sampai sedetail ini gitu. Tapi tetap aja jangan berantem, jaga harmoni rumah tangga biar tetap aman, tentram. Oke? Jangan berantem ya. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Oke Bor, mungkin segitu dulu review properti kita di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Boleh like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu. Gue Aswin. Dari channel Properti Bor, kita mau undur diri dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.